Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua, sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada. Semoga kita senantiasa diberikan kebahagiaan, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini saya dari kajian budaya Muhammad Yasin Yusuf ingin memberikan komentar terkait dengan isu akhir-akhir ini yang sangat fenomenal ya, karena adanya satu kasus di mana ada seorang yang menggunakan keris ada listriknya, atau orang-orang mengatakan keris petir ya, atau keris listrik seperti itu. Nah, bagaimana kajian budaya menanggapi itu ya? Bahwa sesungguhnya bagi para pecinta keris pusaka harus paham ya, harus paham di mana letak makna keris pusaka itu. Yang pasti keris pusaka adalah budaya Nusantara yang harus kita junjung tinggi, dan itu adalah kebanggaan kita. Karena apa? Karena keris pusaka itu sudah ada di Nusantara ini, umurnya tidak hanya puluhan tahun, tetapi sudah ratusan tahun. Bahkan bisa lebih dari ribuan tahun ya. Bisa lebih dari 1000 tahun yang dulu sudah ada keris pusaka di Nusantara ini. Dalam buku kajian ensiklopedia keris ya, di sini saya tidak menemukan referensi adanya keris petir ya, atau keris listrik ya. Jadi keris petir, keris listrik itu adalah fenomena baru dalam dunia pusaka, yang itu semua hanya merupakan trik dari seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian menggiring opini publik ya, sehingga publik tersebut mempercayai tentang keampuhan keris dan pada akhirnya mau untuk digeret menuju tujuan orang yang melakukan. Nah, ini merupakan perbuatan yang tidak etis atau tidak dibenarkan. Oleh karena itu kita harus hati-hati memandang keris. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari makna keris yang sesungguhnya dalam budaya Jawa. Karena makna itu sangat banyak sekali, luas sekali, dan mungkin salah satu saja saya akan menjelaskan dalam segi kajian budaya. Baik, kita taruh bukunya. Yang pertama, keris pusaka itu adalah peninggalan leluhur Nusantara dari kerajaan-kerajaan Nusantara era zaman dahulu ya. Keris ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai peninggalan leluhur Nusantara. Berarti merupakan peninggalan bangsa Indonesia ya. Yang mana budaya pusaka ini, walaupun bangsa Indonesia dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang lain, misalkan dalam hal agama Hindu Buddha dari India, atau Islam juga dari Timur Tengah, atau agama yang lain yang masuk di Nusantara, tetapi tidak diketemukan ternyata budaya pusaka dalam segi bentuk, dalam segi model pembuatan tempat lipatnya, ataupun dalam segi makna di dalamnya, isoteri, tidak ditemukan dalam budaya selain Nusantara. Oleh karena itu, budaya pusaka adalah orisinil peninggalan dan pembuatan dari leluhur Nusantara. Itulah yang kemudian harus kita apresiasi. Sesungguhnya pusaka itu tidak seperti yang digambarkan oleh
orang-orang yang dinamakan sebagai paranormal, ya, atau dukun dalam artian negatif. Karena bagi orang-orang seperti itu, pusaka itu identik dengan hal-hal yang mistis saja, ya. Oleh karena itu sering diketemukan di kalangan paranormal, dukun yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki makna negatif itu biasanya kerisnya itu keris-keris kodian, keris-keris kamardikan, garap jelek, ya, yang kemudian dikatakan ini ampuh, ini sangat mistis dan lain sebagainya, sehingga pembelian dari barang kodian keris, ya, yang sangat murah dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi, ya, seperti itu. Nah, itu adalah pemaknaan keris yang salah. Sesungguhnya keris itu memiliki makna yang sangat luas sekali. Keris melingkupi kajian dalam budaya, itu bisa dimasukkan dalam kajian politik, ekonomi, sosial, budaya maupun psikologi, ya. Jadi kajiannya sangat luas. Di sini saya akan membedah secara umum bagaimana memberikan makna kepada keris, ya, sehingga orang itu memandang keris tidak salah. Orang memandang keris dengan cara yang benar, sebagaimana orang-orang atau leluhur-leluhur kita memandang keris dengan cara yang benar, ya. Yang pertama, keris itu adalah sebuah mahakarya agung yang luar biasa, yang dibuat oleh seorang empu yang memiliki sisi eksoteri dan isoteri. Jadi seperti ini. Saya akan tunjukkan pusakanya. Bismillah. Nah, coba bayangkan sahabat semua, keris ini adalah keris yang dibuat oleh leluhur kita. Dari segi pembuatan, eksoteri, bagian luarnya luar biasa. Karena apa? Satu, bahannya itu, keris itu sangat istimewa. Dari meteorit, kemudian dari besi, dari wojo, ya, atau bahan-bahan yang lain, ya, misalkan pasir malelo dan lain sebagainya, yang itu semua oleh empu-empu zaman dahulu itu diracik sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah bilah yang memiliki keindahan secara fisik dan juga kedalaman makna di dalamnya. Keris itu ditempa dengan tempa lipat yang luar biasa, ya. Ada yang mengatakan 2000 tempa lipat, 4000 di era Majapahitan dan lain sebagainya, ya. Nah, dari tempaan, ya, pamor, meteorit, kemudian pasir malelo, wesi, wojo itu, ya, yang masih terpisah ditempa sedemikian rupa dengan masyakot atau dengan istilahnya cara yang sangat sulit, ya, sehingga akhirnya membentuk bilah seperti ini, ya. Jadi ini jenisnya ini adalah pamor adek. Pamor adek itu yang seharusnya ini ditempa itu melebar seperti ini, ya, berdirinya kan seperti ini tempaannya kalau berdiri. Nah, ini akhirnya bisa dibuat sedemikian tipis dan indah ini. Dari segi eksoteri, tampilan luar ini luar biasa. Bagi para pecinta seni, mereka dan kemudian mengetahui cara pembuatan pusaka, mereka pasti takjub atau heran. Kok bisa, ya? Begitu hebatnya, ya, orang yang membuat pusaka
dengan seni tempalipat yang luar biasa itu. Ya. Jadi pembuatannya itu memang sangat sulit. Ini. Kemudian dari segi makna di dalamnya ada makna isoteri dari fisiknya maupun dari pamornya, dari bilahnya maupun dari pamornya. Jika kita lihat ini adalah sempono luk songo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini dalam filosofi Jawa memiliki makna tersendiri. Ya, jadi memiliki makna tersendiri. Kemudian sempono dinamakan sempono itu juga memiliki makna tersendiri. Kemudian dari segi pamor, ini pamor adek, ya, puncaknya ada di atas sini. Nah, puncaknya ada di atas sini. Ini ada makna tersendiri. Jadi makna itu kemudian mempengaruhi seseorang, harapannya agar mengikuti makna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu bagi pecinta pusaka yang harus dilakukan adalah memahami makna pusakanya masing-masing. Ya, dari segi isoteri dia memahami bagaimana makna dalam pusaka tersebut. Ya, setelah memahami makna maka menjadikan makna itu untuk bisa memotivasi diri menjadi lebih baik sebagaimana makna yang diharapkan dalam pusaka tersebut. Ini contoh dari pusaka Sempono Luk Songo. Contoh yang lain misalkan ini ya. Nah, ini adalah kelengan Luk 5 dengan dapur Pulanggeni Luk 5. Pulanggeni itu maknanya ratus atau wewangian, wangi Luk 5. Pamornya adalah pamor kelengan. Di dalam pusaka ini seni tempat lipatnya luar biasa ya. Membuat pamor Wesiwojo menyatu menjadi satu yang sampai tidak terlihat perbedaan di dalamnya, sehingga semuanya menjadi warna hitam keleng. Hal itu memiliki makna yang sangat dalam sekali. Bagaimana kemudian semua warna menjadi satu, kemudian yang ada hanya hitam saja, bagaikan sebuah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kemudian pada akhirnya menjadi satu tunggal. Ya. Satu tunggal itu sudah tidak membedakan lagi. Bagaikan makna bagaimana hidup kita itu juga harus seperti itu dalam kehidupan masyarakat. Ada tetangga yang berbeda dengan kita, masyarakat sekitar kita yang berbeda, hendaknya kita menyatu dalam kesatuan. Tidak lagi kita harus membeda-bedakan suku, bahasa, agama, tetapi semuanya ngeleng menjadi satu. Sehingga ketika seperti itu, maka kebahagiaan, kesejahteraan akan kita dapatkan dalam kehidupan yang menyatu itu. Ini makna yang harus dipahami dalam kajian keris pusaka, misalkan satu makna dari kelengan. Makna yang lain sangat banyak sekali, ya. Contohnya Pulanggeni Luk 5. Luk 5 ini biasanya zaman dahulu dimiliki oleh para pemimpin. Para pemimpin itu adalah orang yang pasti dia hidup tidak dengan dirinya sendiri, tetapi dia mencoba untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain, berarti hidupnya itu bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas, memberikan kemanfaatan orang lain. Orang yang seperti itu maka Pulanggeni, yaitu ratus. Dia hidupnya itu wangi, ya. Walaupun dia sudah tidak ada, meninggal dunia, tetapi dia tetap dikenang oleh masyarakatnya.
Itu salah satu makna. Makna yang lain masih banyak sekali ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana pusaka seperti ini menjadi jiwa kita, dan hidup kita itu termotivasi dari pusaka kita. Nah, pusaka yang lain, bismillah. Contohnya ini. Ini adalah keris pusaka sepuh dengan dapur. Ini jalak, ya, jalak nyucup madu. Pamornya adalah banyu mili. Seperti ini memiliki makna hidup kita itu hendaknya seperti banyu mili, air yang mengalir. Bagaimana kemudian air mengalir itu ya memotivasi kita. Kalau hidup kita itu tidak seperti air mengalir, ya menentang aliran air, ya kita tidak bisa hidup di masyarakat. Seharusnya ketika kita hidup di masyarakat itu kita banyu mili, mengalir seperti aliran air, ikut bersama masyarakat. Ya, kalau ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, kita harus begini demi kemaslahatan bersama, ikuti aturan itu, jangan menentang. Ketika kita menentang, maka menentang arus dan tidak bisa hidup dengan baik di masyarakat. Maknanya sangat dalam dan masih banyak makna yang lainnya ya, termasuk dari makna dapurnya. Contoh yang lain ya. Keris pusaka ini, bismillah. Ini adalah kul buntet ya. Ada yang mengatakan seperti itu, ada batu lapak. Jenisnya adalah brojol. Brojol lurus. Brojol itu maknanya adalah brojol, mudah. Ya. Harapannya orang memegang pusaka ini diberikan kemudahan oleh Tuhan. Ya. Karena dia memahami makna yang ada dalam pusaka, yaitu dirinya itu mempermudah segala urusan. Urusannya sendiri itu tidak diperbuat sulit, tidak diribetkan maupun urusan orang lain. Dia lurus, melakukan hubungan vertikal dan horizontal. Vertikal kepada Tuhan baik, horizontal kepada sesama baik. Dengan kehidupan yang seperti itu dia bisa brojol kehidupannya. Apa? Mudah. Ya. Keris pusaka yang lain ya banyak. Bismillah. Contohnya ini. Ini adalah kebulajer maesolajer. Ya, bagian gandeknya ini tinggi, panjang. Biasanya keris pusaka ini dianggap milik petani, ya. Sebenarnya tidak. Ini gambaran kebo. Kebo itu filosofi dari kerbau yang bekerja keras. Ya. Kuat, gandek tinggi menggambarkan kuat. Kita jadi orang itu juga harus kuat seperti kebo ya, yang bekerja dengan semangat, kuat membajak tanah ya, membajak sawah ya, itu jadilah seperti itu. Maknanya kuat sehingga memotivasi diri kita bagi pemegang pusaka kebulajer ini untuk tidak malas-malasan. Nah, ini makna dari kebulajer ya. Belum lagi makna dari yang lain, misalkan keris pusaka ini. Bismillah. Nah, pamornya bunder-bunder, menggambarkan apa namanya? Kerezekian banyak, waswutah. Bagaimana waswutah itu dapat menginspirasi kita untuk juga bisa bekerja rajin, ya, mengumpulkan harta yang banyak, tidak boros, sehingga was kita itu dapat wutah. Nah, itu ya. Dan masih banyak pusaka yang lain. Bismillah. Ini contohnya lok 7. 7 itu adalah makna dari pitulungan. Namanya carubuk. Carubuk itu apa namanya? Keris pusaka yang juga dibawa oleh Sunan Kalijaga dalam sejarahnya, diceritakan seperti itu sebagai gambaran keris yang biasanya dinamakan keris dibawa oleh seorang ahli spiritual ya,
orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Luk 7 maknanya juga pitulungan, harapan mendapatkan pitulungan. Caranya dengan memahami makna pusaka itu. Ya, antara lain bagaimana di sini kemudian bagian atas ini mengecil, ya, sehingga seakan-akan hubungan vertikal kita itu semakin bertambah umur, semakin rapat kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau semakin tua, zikirnya semakin banyak. Ya, maknanya sangat luas ya. Bagaimana kita bisa memaknai dengan makna yang positif pada pusaka itu. Ini adalah makna pusaka yang kemudian harus kita pahami. Dengan makna pusaka itu, ya, kita akan memahami pusaka milik kita masing-masing. Jadi pusaka itu kemudian tidak dipandang mengeluarkan petir, mengeluarkan listrik, tetapi pusaka itu dari segi eksoteri, ya, tampilan luar memiliki keistimewaan, tempat lipat yang luar biasa, seni kreativitas bagi seorang empu. Keris pusaka juga memiliki simbol sosial, ya, di mana keris-keris tertentu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu sebagai simbol dari orang tersebut. Sehingga ketika kita melihat siapa dia, orang itu siapa, tidak usah bertanya kepada orang tersebut, kita lihat pusakanya. Wah, pusaka dia itu ini. Berarti orang ini batiniahnya dia suka terhadap apa? Apakah kerezekian, apakah kemudian kewibawaan. Nah, itu kita bisa lihat dari pusaka yang dia bawa, ya, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dari pusaka yang dia bawa itu, ya. Dari segi isoteri kita memahami makna pusaka dalam jenis dapur dan makna dalam pamornya tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Dalam segi esoteri, pusaka itu juga dibuat oleh empu tidak seperti membuat pisau yang tidak ada tirakatnya. Berdoa empu tersebut kepada Tuhan dengan tirakat yang luar biasa, mengharap semoga Tuhan itu memberikan angsar. Doa itulah yang kemudian harapannya memberkahi terhadap pusaka tersebut, sehingga orang yang membawa pusaka tersebut itu harapannya kecipratan keberkahan dari doa empu, ya, karena doa itu akan terus mengalir setelah dibacakan doa, ya. Harapannya seperti itu. Jadi banyak kajian pusaka, termasuk kajian politiknya, ya, di mana pusaka itu adalah simbol politik seseorang, simbol politik bangsa, ya. Misalkan Majapahit dengan pusaka-pusaka simbol politiknya, apakah pusaka condong campur, pusaka sengkelat, ya, pusaka sabu inten, ya, itu adalah kajian kaitan pusaka dengan simbol politik. Simbol ekonomi juga seperti itu tadi. Bagaimana kemudian ekonomi seseorang itu dapat ditunjukkan dari kepemilikan pusaka. Sosial, budaya, bagaimana budaya tersebut kita memahami makna pusaka, ya, dengan makna yang benar. Psikologi, bagaimana kajian pusaka itu dapat mempengaruhi psikologi seseorang sehingga orang tersebut termotivasi sesuai dengan makna yang ada dalam pusaka. Inilah makna pusaka yang harus kita pahami. Tidak memberikan makna pusaka seperti dukun-dukun yang negatif, ya, yaitu pusaka untuk menarik seseorang mempercayai dirinya sehingga mendapatkan keuntungan-keuntungan. Pahami pusaka yang benar, ya. Kita cinta terhadap pusaka karena ini adalah warisan leluhur Nusantara yang umurnya sudah ratusan ribuan tahun, ya,
yang harus kita hargai, kita lestarikan, dan ini adalah peninggalan dari leluhur Nusantara yang sudah diakui oleh UNESCO. Kalau kita yang tidak menjaga sebagai generasi penerus, lantas siapa yang akan menjaga? Itulah yang harus kita lakukan. Cintai pusaka karena ini adalah milik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.